Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Nova kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya sudah menunggu kehadiran Bapak loh. Iya, Ibu, terima kasih. Kita langsung saja ya, Bu. Iya, Pak, iya kita mulai. Ini udah ada sih coach saya ya, Pak, untuk melakukan tugas kita ini. Baik, Ibu. Nah, Bu Nova, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi Ibu. Nah, kira-kira dalam meng-coaching, kompetensi mana yang bisa saya bantu ya, Bu? Saya, Pak, mengalami kendala di kehadiran penuh, Pak. Seperti itu. Jadi terkadang kala kalau saya melakukan coaching, saya itu mau megang HP, mau kalau misalnya apalagi HP saya berbunyi, Pak, langsung saya ambil itu, Pak. Padahal sebenarnya saya sadar loh, Pak, itu tidak baik untuk melakukan coaching. Nah, padahal kan Ibu itu termasuk bagian dari penilaian percakapan coaching, Ibu. Iya, Benar Pak, nggak, Bu? iya, Pak, saya pun sadar, Pak, tapi susah kali saya untuk melakukan, kehadiran penuh itu bersama koci, Pak. Nah, kemudian Ibu pada saat nanti Ibu melakukan coaching, bagian mana nanti yang, Ibu inginkan untuk yang saya amati? Saya ingin bagian, kehadiran penuh itu loh, Pak, yang saya, diamati, Pak. Sebenarnya kok bisa sih keseluruhan, Pak, tapi itu aja saya sudah cukup, Pak, sangat terbantu oleh Bapak, Bapak dapat mengamati saya agar lebih baik lagi. Oke, baik. Artinya Ibu menginginkan saya secara spesifik mengobservasi Ibu di bagian kehadiran penuh, Iya, begitu ya, Pak, Ibu? iya. Oke, kemudian, Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Ibu? Saya akan menggunakan, rubrik, Pak, seperti itu. Kalau misalnya saya ingin, terhadap penilaian saya, seperti itu, Pak. Jadi bisa saya melihat bagaimana perkembangan saya. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwasannya Ibu sudah memiliki rubrik, ya kan, Bu, ya, untuk, penilaian dari coaching nantinya. Nah, boleh Ibu ceritakan rubrik yang seperti apa saja yang, mau Ibu nilai dari coaching nanti? Rubriknya yang saya buat itu, Pak, bagaimana perkembangan, eee, karena ini kan, Pak, saya melihat kompetensi coach saya di dalam pembelajaran ya, Pak, ya. Bagaimana penguasaan kelasnya, karena saya lihat, di dalam kelasnya itu masih kurang pengelolaan kelasnya, Pak, si coach saya ini. Ini Ibu Sari Bahanun ini, Pak, kebetulan. Jadi sudah saya buat, tahap-tahapannya, rubrik itu penilaiannya, dari skala 1 sampai 4, Pak, seperti itu. Oke, baik, Ibu. Nah, di sini artinya Ibu menginginkan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching nantinya, yaitu adalah peningkatan ya dari Ibu Sari Banun dari sebelum coaching dan setelah coaching, begitu ya, Ibu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nantinya, Bu? Harapannya apa? Saya sangat berharap loh, Pak, dengan pertemuan kita ini, kemampuan coaching saya sebagai coach itu dapat, mmm, merasa kehadiran penuh itu terhadap coachee, Pak. Jadi saya pun dapat di situ, present gitu ya, Pak. Bagaimana saya menatap, wajah si coachee ini untuk membantunya. Jadi saya nggak kemana-mana gitu loh, Pak. Pikiran saya pun nggak kemana-mana. Bukan hanya memegang HP seperti itu, Pak. Tapi terkadang kala ada pula tamu yang datang seperti itu. Itu mengganggu memang, Pak. Kok bisa dulu tamunya tunggu dulu lah ya di luar gitu, bukannya nggak sopan, Pak. Tapi supaya ada kehadiran penuh saya ini bersama, Ibu Sariban sebagai koci, Pak.
Oke, baik Ibu. Jadi harapannya seperti yang sudah Ibu katakan tadi, semoga bisa terlaksana dalam proses coaching ini ya, Ibu. Iya, terima kasih banyak, Pak. Izin Oke. Nah, sekarang saya persilakan kepada Ibu Nopah untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Sari Banun. Silakan, akan terima saya kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. ya. Bu Sari Banun, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu mengajar di kelas 7 ya, Bu, ya? Dengan pelajaran bahasa Indonesia. Saya mengerti, saya melihat, eee, kelas Ibu itu sangat seru ya, Bu, ya? Iya Bu. Kira-kira kira-kira, Bu, tujuan pembicaraan kita untuk yang kita hasilkan apa ya, Bu, kira-kira ini, kalau menurut Ibu? Untuk percakapan hari ini Bu, saya ingin menemukan teknik-teknik yang tepat untuk saya membimbing murid saya agar selalu dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan Bu, murid saya kan ya tahulah daerah pesisir itu bahasanya ya bahasa daerahnya itu lebih kental gitu sehingga terkadang ketika saya mengajak mereka untuk membuat sebuah narasi gitu tersemat beberapa kata-kata bahasa-bahasa daerah gitu, Bu. Jadi saya ingin gimana ya caranya supaya murid-murid saya semuanya bisa ketika membuat narasi bahasa Indonesia bisa menggunakan eh, kata-kata atau kalimat bahasa Indonesia yang sesuai gitu, Bu. Oh, iya, Bu, ya. Saya paham, Bu, di masyarakat pesisir itu kebanyakan kalau di daerah Sumatera Utara ini suku Melayu, apalagi di hamparan Perak ya, Pak, Bu, ya. Daerah Medan itu, daerah Langkatnya itu udah Melayu bercampur di situ. Eee, Bahasa Indonesia Iya, Bu. seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira masalahnya yang Ibu hadapi itu apa ya, Bu? Hmm, Ada beberapa kali ya Bu, ketika saya mencoba gitu ya, sebelum kita ke bahasan narasi, saya mencoba membuat komunikasi dengan murid-murid saya, membuat teks percakapan gitu. Saya selalu memotivasi mereka, anak-anak saat ini kita belajar bahasa Indonesia, maka mari kita pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan Bu. Jadi coba kita dulu latihan bagaimana. Jadi ada beberapa latihan tapi Bu eh, terlalu banyak gitu loh Bu penggunaan bahasa daerahnya gitu kan Bu. Udah gitu kalau saya coba sih ulang beberapa kali dan masih juga Bu karena terlalu kental itu. Gimana lah itu ya Bu? Saya juga bingung jadinya. Oh, seperti itu, Bu. Jadi, Ibu bingung dengan masalah, Iya Bu. narasi tadi, seperti itu. Kalau Ibu pikir-pikir, akar permasalahannya tadi apa ya, Bu, Apa ya kira-kira? Bu? Karena penggunaan bahasa sehari-hari itu Bu, eh, bahasa daerah sehari-harinya gitu kan. Kalau gimana ya? Kalau Kalau saya ketemu gitu mau di luar sekolah, mereka memang terbiasa dengan bahasa-bahasa daerah gitu. Ketika ada yang mencoba menggunakan bahasa Indonesia itu terkadang dijadikan sebuah ledekan, Bu. Mmm, kira-kira, Bu, dari antara permasalahan Ibu yang sekian banyak dari ledekan menggunakan bahasa Indonesia itu solusinya nah salah satu itu dia, solusinya Bu, apa itu, yang Bu? kadang sering membuat saya pusing. Saya bingung, mau saya kadang-kadang kan, Bu, pingin sih kita belajar bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia ketika, menggunakan bahasa daerah, kita denda ya, pinginnya gitu sih, Bu. Tetapi gimana ya, Bu?
kita buat seperti itu jadi sebuah permasalahan, Bu, di sekolah. Ngerti, Bu? Sekarang kan eh, Ya, image-nya sekolah gratis, kok ada sih bayar-bayar gitu. Jadi terlalu banyak tantangan yang saya hadapi, Bu. Bu. pernah pernah Ibu menggunakan media Kalau dalam pembelajaran penggunaan bahasa Indonesia? media sih, Bu, sebenarnya pernah. Tetapi kan, Bu, karena bahasa Indonesia itu kan lebih ke teknik berbicara gitu ya, Bu. Jadi saya jarang tuh, Bu, menggunakan medianya. Paling kalau ke iklan-iklan baru tuh saya pakai media gitu, Bu. Kira-kira kalau media yang tepat kalau menurut Ibu ya, itu apa ya Bu ya kalau di dalam bahasa Sebenarnya Indonesia ya, itu? Bu, media yang tepat itu Bu pakai proyektor, Bu. Tapi Bu, masalahnya di sekolah saya itu nggak ada jaringan listrik. Mana saya mau pakai proyektor, Bu? Bingung saya, Bu. Apalah jadinya Iya ini. ya Bu ya. Eh, jadi apakah Ibu pernah mendatangkan narasumber seperti itu yang seperti penyiar radio gitu? Kalau kan di kampung-kampung ada tuh Pak Bu di radio di kampung-kampung pernah Ibu Hmm, mendatangkannya? nggak pernah ya, Bu. Malah saya nggak kepikiran tuh kalau ada menggunakan penyiar-penyiar radio. Kadang-kadang kalau dihubungkan ke tema yang mana gitu, saya sih bingung jadinya. Memang saya nggak pernah tuh. Tapi boleh juga tuh nanti saya coba, mungkin saya cari-cari ya, Bu. Eh, mungkin penyiar-penyiar radio yang memang eh, kosakata bahasanya bagus ya, Bu. Eh, mungkin juga kalau tidak ke sana, saya juga mungkin bisa pakai eh, public figurnya desa ya. Biasanya kan itu sering tuh, Bu. Oh. Bagian humas desa tuh biasanya kan kalau ada permasalahan itu kan ada klarifikasi gitu ya kan, Bu. Kalau dia kan sering tuh datang reporter atau wartawan tuh. Kayaknya bahasanya bagus dong, bagus bahasa Indonesianya bagus gitu, Bu. Ide bagus sih Bu ya, cemerlang sekali dari permasalahan Ibu, ternyata Ibu dapat tuh solusinya seperti itu. Kira-kira Bu, rencananya kapan tuh Ibu akan Untuk mengeksekusinya tuh? eksekusi kan Bu, kebetulan nanti di minggu depan tuh saya ada materi tentang wawancara tuh. Nah, mungkin di teknik wawancara itu saya bisa panggil tuh Bapak itu tuh, tapi saya izin dulu ya Bu sama kepala sekolah saya, sama kepala desa mungkin ya kan. Mana tahu ada kerjaannya saya minta tolong pula. Gitu. Mungkin minggu depan lah Bu saya rasa. Saya usahakan Oh, minggu iya depan. ya Bu ya. Iya, minggu depan. Kira-kira ada lagi nggak orang yang dapat membantu Yang membantu untuk kegiatan saya tersebut, Bu? ya pertama saya pasti Membantu minta Ibu? bantuan kepala sekolah saya Bu. Yang kedua saya juga minta bantuan Hmm. wali murid mungkin, Bu. Mungkin saya bisa buat kayak surat permohonan, terus ditandatangani oleh beberapa wali murid. Terus itu surat itu nanti saya bawa ke kepala desa, Bu. Mungkin seperti itu. Ide yang bagus Kalau ya, Bu, gitu, ya, sangat luar biasa mm-mm. ya, Bu. Kira-kira Untuk saat ini ada lagi sepertinya masalah, itu Ibu? dulu, Bu. Nanti terlalu banyak saya pusing, Bu. Iya. Ya, nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, boleh ya, Bu, ya, dikabari, ya, Bu, karena itu adalah tanggung jawab bersama. Hmm. Kita bertanggung jawab semua ya, Bu, ya.
kita bersama untuk pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bu Terima kasih Saribanun, Ibu. sangat luar biasa. Pak Supervisor, kembali lagi Pak Supervisor. Oke, baik, Ibu. Nah, tadi saya sudah mengamati, sekaligus saya sudah mencatat hal-hal yang sudah saya amati dari coaching antara Ibu Nova dan Ibu Banun terkait permasalahan dari Ibu Banun dan sudah menemukan solusinya yang disampaikan oleh Ibu Banun tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang sudah Bu Nova lakukan pada saat coaching tadi. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu atau penampilan Ibu dalam kompetensi tadi? Kalau saya terima kasih banyak Pak Irwan. Pertama saya kalau misalnya saya ada skala 1 sampai 4 ya. Hmm, Pertamanya saya kurang, eee, kehadiran penuh itu saya biasanya 2, sepertinya sudah merasa meningkat loh Pak di penilaian 4 seperti itu. iya. Saya sudah memperhatikan bagaimana dia sampai, mimik-mimik wajah Bu Saribanun tuh saya perhatikan itu, Pak, heeh. Baik, Ibu. Artinya di sini Ibu sudah mengalami peningkatan dari coaching sebelumnya, begitu ya, Ibu ya? Iya, Pak. Ya. Apa yang membuat Bu Nova menilai demikian? Ya? Karena selama ini biasanya saya kan, Pak, kalau misalnya melakukan coaching, saya itu HP di sini, di meja kan, Pak. Setelah itu ada lagi nanti yang menelpon saya angkat. Kalau ini ada yang menelpon tadi bunyi HP saya kan, tapi, Mhm. saya pun nggak nengok, udah saya silent kan memang, Pak. Jadi tidak mengganggu seperti itu. Oke, baik Ibu Nova. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi yang sudah saya catat? Silakan, Pak, silakan. Terima kasih banyak. Saya akan mendengar dengan baik. Ya, baik Ibu Nova. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu Nova melakukan proses coaching kepada Ibu Nun sebagai coachnya. Nah, Ibu sudah rileks. Nah, juga tadi saya lihat sudah melakukan presence, kehadiran penuh kepada Ibu Ban. Nah, kemudian pertanyaan Ibu juga sudah berbobot tadi saya dengar Ibu. Alhamdulillah, Iya, Ibu. baik, Pak. Nah, itu sudah dari standar loh, Bu, yang sudah kita rujuk, yang sudah ada kriteria penilaiannya Bu sesuai, bahkan lebih tinggi tadi yang saya lihat. Makasih ya, Pak. Nah, bagaimana pendapat Ibu Alhamdulillah, Pak. Saya juga merasa seperti itu, Pak. Rasa, saya ingin memperbaiki diri, Pak, ingin menjadi lebih baik. Kalau misalnya melakukan coaching itu kita harus memiliki kemampuan, Pak, 3 kemampuan, seperti itu, ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan berbobot, Pak. Jadi kalau misalnya saya melakukan coaching lagi, saya akan lebih baik dan kok bisa saya latih lagi, seperti itu, melakukan praktik lah ya, Pak, bersama teman seperti itu dan rekan-rekan guru yang lainnya, Pak. Nah, baik, Bu Nova, semoga saja ke depannya lebih bagus. Nah, Bu Nova, saya ingin melanjutkan hasil pengamatan saya tadi, boleh ya, Ibu ya? Boleh, silakan, Pak. Oke. Nah, di samping, kelebihan-kelebihan atau kebaikan yang sudah Bu Nova lakukan, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu Nova kembangkan. Makasih, Pak. Apa itu, Pak? Misalnya, tadi pada saat, Ibu Banun sudah menyampaikan solusinya, solusi permasalahannya, Bu Nova bisa menguatkan kembali. Oh, iya iya, Pak, Nah, ya. iya, sehingga Ibu Banun akan, lebih merasa bahwasannya permasalahannya itu
ternyata solusinya ini dan akan dilakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Adanya penguatan dari Ibu Nova, itu yang perlu, dikembangkan menurut saya tadi, Bu. Iya, iya nanti saya akan perbaiki Pak, misalnya ada melakukan coaching lagi ya Pak. Iya, bagaimana menurut Ibu tadi berdasarkan umpan balik yang saya sampaikan? Setuju? Seperti ya setuju Pak, sebenarnya saya pun, merasa seperti itu Pak, ada kelemahan saya itu menguatkan kembali dari pernyataan dari Bu Banun sebagai coach Pak, seperti itu. Dan saya akan memperbaikinya Pak. Iya, Ibu Nova. Untuk rencana tindakan kita berikutnya, ya kan, Ibu, Nova, adakah agenda ataupun hari ataupun waktu yang bisa kita sepakati pada hari ini? Bisa Pak, kira-kira 2 minggu lagi nanti kita akan berjumpa Pak. Iya. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Nova lakukan untuk meningkatkan lagi performa ketika kita berjumpa lagi di waktu yang sama ya Ibu ya, di pukul, 4:30 ini di tempat yang sama. Adakah yang, sudah terbayang apa yang mau kita lakukan nantinya Bu Nova? Yang saya bayangkan Pak, yang kita lakukan, saya akan meningkatkan kemampuan saya, agar yang kekurangan-kekurangan saya tadi ya, menguatkan kembali dari pernyataan koci dan itu tidak akan terjadi lagi, saya tidak akan, lupa gitu Pak melakukan penguatan. Oke, itu artinya pada saat, supervisi berikutnya di tempat yang sama dan di waktu 16.30, Bu Nova akan, mencoba untuk memperbaiki dari hal-hal yang kurang pada hari ini, begitu ya, Ibu Nova ya? Iya Pak, heeh, seperti itu Pak. Oke, kemudian Bu Nova, untuk hasil pengamatan ini yang sudah saya catat, bolehkah, saya masukkan atau saya jadikan ke dalam POM supervisi akademik? Silahkan Pak, dengan senang hati, saya suka juga kalau misalnya dimasukkan dalam supervisi akademik Pak, seperti itu, Oke. agar nampak terlihat kemajuan saya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nova. Nanti saya masukkan ke POM supervisi akademik. Nah, Bu Nova sebagai penutup, Bu Nova, bisa menyatakan apa yang sudah didapat pada proses ini? Silakan. Terima kasih banyak Pak. Yang saya dapatkan dalam proses ini, saya melakukan, coaching, bersama Ibu Sari Banun sebagai coachee dan Pak supervisor yaitu Pak Irwan. Saya menemukan bagaimana sih cara, kehadiran penuh atau presence ya di dalam melakukan coaching, sehingga saya pun menghargai coachee ya dengan permasalahannya ada dan menemukan, solusi dari Bu Banunnya sendiri yang menemukan solusinya. Jadi saya hanya memandu, seperti itu. Dan saya juga merasa ada peningkatan di dalam kemampuan saya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nova. Makasih. Ya, Di sampai bertemu, di waktu yang sudah kita Kak, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.